Sobat Waras, ini adalah detik-detik ya kepolisian di Jerman menggeledah sebuah masjid ya. Bahkan itu semacam Islamic Center ya, begitu ya. Ini keterangannya mengatakan Jerman mengharamkan pertumbuhan Pusat Islam Hamburg ya, IZH, dan beberapa organisasi lain di bawah pertumbuhan itu selepas didapati mempromosikan paham Islam radikal. Selain itu, 3 masjid Syiah ya lain turut ditutup, yaitu masjid di Frankfurt, Munich, dan Berlin. Hari ini kami telah mengharamkan Pusat Islam Hamburg verboten. Nach den umfassenden Durchsuchungsmaßnahmen selepas langkah siasatan yang meluas pihak berkuasa, haben unsere Sicherheitsbehörden das Beschlagnahmen keselamatan kami telah menganalisis bahan yang dirampas. Material ausgewertet. Gesichert ist nun Pusat Islam Hamburg bertindak bertentangan perintah perlembagaan kami. Das Islamische Zentrum Hamburg handelt und richtet sich Oleh sebab itu kami mengenakan senjata paling tajam dalam unsere Verfassungsordnung. Deshalb wenden wir eins der undang-undang untuk mengharamkan organisasi ini. Schwerter unseres Rechts an, ein Verbot dieser Organisation. Ini adalah langkah seterusnya dalam usaha menentang ekstremis Islam. Das ist ein weiterer konsequenter Schritt. Ia adalah sangat penting bagi saya untuk menjelaskan ya perbesan ini. Gegen islamistischen Extremismus. Mir ist sehr wichtig, Kami tidak bertindak menentang agama. klar zu unterscheiden. Wir handeln nicht gegen eine Religion. Kami meletakkan perbedaan yang jelas antara ekstremis terhadap Wir unterscheiden klar zwischen Islamisten, gegen die wir mereka yang dikenal yang dikenakan tindakan tegas. hart vorgehen, und den vielen Musliminnen und Muslimen, Ya, ramai orang Islam di dalam negara kami dan mengamalkan kepercayaan mereka. die zu unserem Land gehören und ihren Glauben leben. Ya, jadi ini ya, mungkin ya terjemahannya ini pakai bahasa Malaysia, Melayu kawan-kawannya. Jadi kita lihat bahwa Muslim-Muslim ini ya baik di negara asal mereka suka bikin rusuh, ya kan? Setelah negara mereka hancur, mereka pindah ke Eropa dan juga bikin hancur. Memang orang-orang yang tidak tahu diri kawan-kawannya. Jadi mereka itu memang punya mental yang rusak ya, karena mungkin doktrin agama, ajaran yang mereka terima di negara mereka membuat mereka itu rusak. Lalu kemanapun mereka pergi selalu membawa kerusakan ya. Makanya saya juga jadi was-was kawan-kawannya kalau memang pemerintah Indonesia jadi mengimpor 1000 anak Palestina datang ke Indonesia. Aduh ya. Kalau yang radikal di dalam negeri saja pemerintah tidak bisa bereskan, bagaimana pemerintah mau memasukkan lagi 1000 anak Palestina datang ke Indonesia yang memang sudah tertanam dalam pikiran mereka ajaran-ajaran yang radikal seperti ajaran-ajaran Hamas. Waduh, ini bisa berbahaya kawan-kawannya. Ini dan di Jerman ya, sebuah Islamic Center yang digeledah dan ternyata itu mengedarkan paham yang ekstrim ya, paham teroris, dan rupanya memang rumah-rumah ibadah seperti masjid ini merupakan tempat yang paling nyaman ya bagi mereka untuk mengajarkan paham-paham radikal itu. Dan ya puji Tuhannya ya pemerintah Jerman mulai peka dengan hal ini dan memberikan tindakan tegas ya kepada organisasi-organisasi Islam yang mengajarkan ajaran-ajaran yang radikal tersebut kawan-kawan. Dan nanti kita akan tunjukkan informasi lengkapnya yang juga sudah saya dapat kawan-kawan. Tapi kita lihat beberapa komentar ya. Ya, ini ya Syiah itu muslim titik dan banyak penggemar di Indonesia. Jadi percaya tidak percaya teroris Indonesia dilindungi. Ya, ini ya. Ya, oke. Oh, ada yang mengatakan Syiah buatan Barat dan Israel. Inilah ya manusia-manusia berkomentar goblok seperti ini kawan-kawan ya.
mereka mulai menuduh Israel ya. Tapi kita lihatlah ya, ketika Iran menyerang Israel, mereka memuji-muji Iran. Ya, itulah manusia-manusia blow on itu kawan-kawan ya. Ya, ini saya akan tunjukkan kepada saudara informasi lengkapnya. Dan sebelum kita bahas secara lengkap informasi ini, Sobat Waras, terima kasih ya untuk dukungan kalian semua. Hari ini puji Tuhan kita ada penambahan saldo Rp350.000. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bermurah hati dan mengirimkan dukungannya untuk Pavel. Terima kasih. Dan bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, Sobat Waras bisa menabur lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini kawan-kawan, alasan Islamic Center Hamburg ya, Jerman ditutup pemerintah. Ini baru dimuat tadi ya, 24 Juli 2024 oleh tribungorontalo.com ya. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengumumkan rencana pelarangan aktivitas di Islamic Center Hamburg IZH pada Rabu 24 bulan 7 2024. Informasi yang dihimpun tribungorontalo.com, aktivitas di wilayah ini diduga berkaitan dengan ekstremisme sebagaimana dilaporkan oleh News ya pada hari Rabu. Tidak hanya itu, pada Rabu pagi ya, puluhan polisi Jerman menggerebek ya Masjid Biru di Hamburg yang terletak di kawasan elit di tepi danau Otter Alster. Masjid ini dikelola oleh Islamic Center Hamburg menurut laporan dari Yahoo News. Masjid Imam Ali yang dikenal secara lokal sebagai Masjid Biru memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu masjid tertua di Jerman. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Jerman dalam memerangi ekstremisme dan menjaga keamanan nasional. Namun tindakan ini juga memicu berbagai reaksi dan akan menjadi sorotan utama dalam perkembangan hubungan komunitas muslim di negara tersebut. Ya, persetan dengan mereka ya. Kalau mereka hanya datang menghancurkan Jerman, ya hancurkan mereka terlebih dahulu. Ya, Islamic Center Hamburg ya, IZH, salah satu masjid tertua di Jerman dan Eropa. Gedung ini juga dikenal sebagai Blue Mosque ya, Masjid Biru. Telah berdiri sejak akhir 1950-an oleh sekelompok imigran dan pengusaha Iran ya. Pusat ini telah menjadi tempat bagi teolog dan politisi Iran terkenal termasuk Ayatullah Besti, Ayatullah Muhammad Mojtahid ya, Sabestari dan Muhammad Khatami ya. Jadi memang ini kawan-kawan para teroris semua ini ya kawan-kawan ya. Jadi Iran itu memang teroris ya, dan rupanya Indonesia sangat mendukung Iran ya, sangat mendukung Hizbullah, sangat mendukung Hamas yang semua itu adalah teroris. Ini pada tahun 1959 sekelompok warga Iran yang tinggal di Jerman mengadakan pertemuan di Hotel Atlantik Hamburg dan membahas kebutuhan untuk mendirikan pusat keagamaan mereka sendiri. Mereka mengirim surat kepada almarhum Grand Ayatollah Said ya Hussein Brojerdi yang menyetujui rencana tersebut dan menyumbangkan 100.000 riyals untuk pusat tersebut. Lalu bangunan dimulai pada tahun 1960 dan selesai pada tahun 1965. Pada tahun yang sama Ayatollah Muhammad Basti ditunjuk untuk memimpin pusat tersebut. Selama tahun 1970-an pusat ini memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat politik ya mahasiswa Iran di Barat melawan rezim Shah dan berkontribusi pada revolusi Iran. Ya, sejak tahun 1993 Hamburg Verfassung Sungsut ya memantau IZH sebagai pos terdepan pemerintah Republik Islam Iran karena hubungan ideologis, organisasi dan pribadi dengan rezim tersebut ya. HF menganggap IZH bekerja melawan tatanan masyarakat demokratis. IZH telah berulang kali memprotes ya pemantauan ini tetapi tidak berhasil menghentikannya. Pada tahun 2016 anggota IZH turut serta dalam protes anti-Israel ya di Berlin, di mana Israel dicap sebagai musuh kemanusiaan dan teror. Jadi Anda bisa mengerti ya,
orang-orang yang demo di Eropa itu adalah memang orang-orang antek-antek Iran semua itu kawan-kawan ya, imigran-imigran Iran ya, yang memang mengajarkan ajaran-ajaran radikal. Ya. Jadi yang demo-demo itu ya itulah ya musuh-musuh dari Israel semua ya, yang menjadi bagian dari perdebatan publik yang berkepanjangan tentang organisasi komunitas Islam di Jerman. Omid Noripor ya, pemimpin Partai Hijau Jerman, telah menyerukan penutupan Islamic Center di Hamburg yang ia gambarkan sebagai sarang mata-mata. Penutupan Islamic Center Hamburg ini menambah babak baru dalam hubungan antar komunitas muslim dan pemerintah Jerman, serta menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Ya, kita berharap supaya ini ya, manusia-manusia perusak ini, ideologi-ideologi perusak, ajaran-ajaran teroris yang mereka sebar ya di dalam masjid ya, dan ya jelas semua ini memiliki dalil ya, memiliki apa namanya ya, merupakan memang ajaran mereka kawan-kawan ya, memang harus dibasmi. Dan kita ucapkan bravo lah kepada Jerman yang sudah mulai sadar dan waras ya. Kita lihat eskalasi demo terhadap Israel di Jerman itu sangat luar biasa, dan ternyata ya pelakunya adalah poros dari Iran semua ya, bukan orang Eropa asli yang demo itu ya, orang-orang imigran yang tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih ya, sudah dibantu, ditolong, diberi hidup, beri di tempat tinggal, tapi memang ya kelakuannya seperti keledai liar kawan-kawannya. Kelakuan mereka itu memang kelakuan iblis ya, dan jangan heran lah ya kalau di Konoha juga banyak manusia-manusia iblis ya, memang itulah ajaran dan ideologi mereka kawan-kawan ya. Itu ya kawan yang dapat Pavel bagikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita, dan kita doakan supaya dunia semakin sadar dan waras dan meninggalkan ajaran ini. Salam waras dan bye-bye.